hujan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu Allah menamakan hujan tahura. Nah, menamakan hujan tahura, suci. Dan nanti akan kita jelaskan apa makna tahura. Penulis di sini beliau membuat sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci, air yang tahur. Nah, apa makna tahur? Makna tahur disebutkan oleh para ulama tafsir dan ulama fikih menjelaskan bahwasanya makna tahur artinya suci. Suci pada dirinya dan dapat menyucikan yang lain. Suci pada dirinya dan dapat menyucikan yang lain. Dan di antara dalilnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Furqan, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci lagi menyucikan. Nah, ini sebelum ayat sebelumnya, "Wa huwal ladzi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitah wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira." Yang artinya dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati serta memberi minum sebagian besar makhluk yang kami ciptakan, baik hewan maupun manusia. Jadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam ayat ini dengan lafaz tahura? Nah, di sana kalau kita melihat di dalam ilmu bahasa Arab ada bentuk kata tahir. Tahir artinya suci. Kemudian juga ada kata mutahhir yang menyucikan. Nah, ada juga kata tahur sebagaimana yang menjadi pembahasan kita, yang artinya sangat suci dan dapat menyucikan selain dirinya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, khususnya ulama lughah, mereka menyebutkan dan menjelaskan bahwa kata dari tahur itu di atas wazan fa'ul, yang menunjukkan sering. Maknanya menunjukkan makna yang kuat atau fungsi yang berulang-ulang. Karena itu tahur dipahami sebagai air yang bukan hanya suci, tetapi juga menjadi sarana untuk menyucikan yang lainnya. Dan ini air yang bisa digunakan untuk seseorang berwudu, nah, mensucikan najis, nah, menghilangkan hadas dan sebagainya. Nah, jadi para ulama tafsir, rahimani wa rahimakumullah, mereka menyebutkan, di antara ulama tafsir yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan makna tahur ay tahiran fi nafsihi
mutahhiran li ghairi. Nah, artinya yakni air itu suci pada dirinya sendiri dan dapat menyucikan yang lainnya. Dan juga ada ulama-ulama yang lain yang menyebutkan dan maknanya hampir mendekati. Maknanya hampir mendekati. Oleh karena itu, yuli rahimani rahmatullah, makna tahur adalah air yang suci pada dirinya sendiri dan dapat menyucikan selainnya. Nah, adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, nah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berada di dalam laut. Nah, berada di lautan, kemudian mereka bertanya, apakah air laut itu bisa dipakai untuk bersuci, nah, atau untuk minum? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan laut itu airnya suci, lagi menyucikan, dan bangkainya halal. Nah, dan bangkainya halal. Semua yang ada di dalam laut bisa dimakan. Walaupun ada yang menjelaskan dari para ulama, ada hal-hal yang tertentu, ada khilafnya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang menjadi syahid kita di dalam hadis ini adalah kata tahur. Kata tahur digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk air yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, dipakai boleh untuk bersuci. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Nah, hadis ini disebutkan bahwa ketika hujan turun Rasulullah SAW beliau membuka baju beliau. Nah, membuka sebagian baju beliau hingga terkena air hujan. Nah, lalu para sahabat bertanya. Nah, para sahabat bertanya, kenapa engkau membuka baju wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, innahu hadithu ahdi rabbih. Karena air hujan ini baru saja diciptakan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kemuliaan air hujan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru diturunkan. Baik, di sini ada pertanyaan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa air hujan disebut tahur? Mengapa air hujan disebut tahur? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah kenapa air hujan tersebut dinamakan dengan tahur. Ay tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Nah, suci pada dirinya sendiri dan bisa menyucikan yang lainnya. Baik, disebutkan oleh para ulama, yang pertama, air hujan turun langsung dari langit. Air hujan langsung turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya air hujan tersebut turun dari langit. Artinya kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Karena asalnya dari langit dan belum bercampur dengan najis, maka air hujan termasuk air yang suci dan dapat menyucikan yang lainnya. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa air hujan dinamakan dengan tahur, suci dan bisa menyucikan yang lainnya? Yaitu dengan air hujan seseorang dapat menghilangkan hadasnya. Dengan air hujan seseorang bisa menghilangkan hadasnya. Dengan air hujan seseorang
bisa untuk berwudu. Kemudian bisa dijadikan untuk mandi. Nah, mandi junub, nah, mandi haid, nifas, dan yang lain-lainnya. Ini diantara hikmah air hujan tersebut dinamakan dengan tahura. Baik, kemudian hikmah yang ketiga, yuhli rahimani wa rahimakumullah. Kenapa air hujan dinamakan dengan air yang tahur? Yaitu bisa menghilangkan najis. Bisa menghilangkan najis. Air hujan boleh digunakan untuk mencuci pakaian yang kotor. Nah, badan, lantai, bejana, masjid, dan yang lainnya. Nah, dan yang lainnya. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu menghidupkan bumi yang telah mati. Oleh karena itu, ketika datangnya musim kemarau, tidak pernah turun hujan. Nah, dan sebagian dari manusia mungkin di antara mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menunggu kapan turunnya hujan. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang meminta agar diturunkan air hujan, ini tujuannya linuhyiya bihi baldatan mayyita, agar kami menghidupkan negeri yang telah mati. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah yang lainnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan air yang tahur, itu menjadi sarana ibadah, untuk menjadi sarana ibadah. Air hujan digunakan sebagaimana kita sebutkan tadi, berwudu, mandi wajib, nah, bersuci sebelum salat, ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian. Nah, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan dengan air yang tahur, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Nah, air yang suci pada dirinya sendiri dan bisa menyucikan yang lainnya. Baik, air hujan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ilmu fikih, kalau kita berbicara dalam ilmu fikih, air hujan, mayoritas dari para ulama, baik dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka sepakat semuanya bahwasanya air hujan termasuk al-ma' al-mutlaq, air yang mutlak, yaitu air yang tetap pada sifat asalnya sah untuk dipakai, untuk bersuci. Nah, selama tidak berubah oleh najis atau perubahan yang menghilangkan statusnya sebagai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik, jadi kesimpulannya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan dengan air yang tahur? Nah, kesimpulannya yang pertama, air hujan suci pada zatnya dan bisa menyucikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, air hujan dapat menyucikan hadas. Yang ketiga, air hujan dapat menghilangkan najis. Kemudian yang keempat, air hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, air hujan menjadi sarana seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ada ibadah yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci, sehingga dianggap sah sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata tahur ini menunjukkan makna yang lebih kuat daripada sekedar lafaz tahir. Dikarenakan tahir artinya suci. Nah,
Tahir artinya suci. Namun kata tahur itu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Nah, air yang suci pada dirinya sendiri dan bisa menyucikan yang lainnya. Nah, ini di antara hikmah dan faedah yang bisa kita sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan air yang tahura. Baik. Kemudian keutamaan yang kedelapan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan air hujan di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menamakan air hujan sebagai rizki. Sammahullahu rizqa. Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 13, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa." Dialah yang telah memperlihatkan tanda-tandanya dan dia yang menurunkan kepada kalian dari langit rizki. Rezeki. Dijelaskan oleh para ulama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki. Allah menyebutkan air hujan sebagai rezeki dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Penyebutan ini menunjukkan bahwa hujan bukan sekedar fenomena alam. Bukan hanya sekedar karena ada tanda-tanda tertentu, tetapi merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Adapun di dalam hadis tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki. Baik, dalilnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surah Ghafir. Kemudian juga di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Qaf ayat 9 sampai ayat 11, Allah sebutkan, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasida wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita." Syahid di dalam ayat ini rizqan lil ibad. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen oleh manusia, dan pohon kurma yang tinggi yang mempunyai manyang yang tersusun-susun. Baik, sebagai rezeki bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Demikianlah terjadinya kebangkitan. Di dalam ayat ini yang menjadi syahid pembahasan kita yaitu kata rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Dan ini berkaitan dengan hasil yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan melalui air hujan. Ketika air hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan yang telah ditanam oleh manusia akan tumbuh dengan baik sehingga bisa dipanen oleh manusia. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada manusia melalui air hujan. Dengan demikian hujan menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki. Dalam surah Ibrahim ayat 32 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi
yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Syahid di dalam ayat ini adalah rizqan lakum. Rizqan lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya buah-buahan merupakan rezeki yang dihasilkan melalui air hujan. Nah, rezeki dihasilkan melalui air hujan. Kemudian ayat yang ketiga, ayat rahimani rahimakumullah, dalam surah Az-Zariyat ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ayat ini sebagian para ulama, khususnya ulama tafsir, mereka menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan rezeki di langit mencakup hujan yang menjadi sebab tumbuhnya rezeki di permukaan bumi. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Dikarenakan melalui air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Apa yang ditanam oleh manusia bisa dihasilkan, bisa dipanenkan dengan adanya air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Baik, kemudian ayyuhal rahimani rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hujan sebagai rezeki? Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hujan sebagai rezeki? Baik, para ulama menjelaskan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki. Hikmah yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena hujan menjadi sebab tumbuhnya makanan, buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan tanaman bergantung pada air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Ini yang pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Karena hujan menjadi sumber kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Oleh karena itu ketika kita tidak ada air di rumah, contohnya ketika kita tidak ada air di rumah, kita merasa susah. Untuk mandi, untuk memasak, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya air hujan dibutuhkan oleh manusia dan yang lainnya. Baik, kemudian hikmah yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Karena hujan menggerakkan berbagai bentuk mata pencarian. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan banyak aktivitas ekonomi bergantung pada ketersediaan air. Ini menunjukkan bahwasanya air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu murni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hikmah yang kelima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Karena hujan merupakan pemberian Allah semata. Tidak ada manusia yang mampu menurunkan air hujan sesuai kehendaknya. Allah lah yang menurunkan air hujan menurut hikmahnya. Oleh karena ini terbantahkan bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai pawang hujan atau orang-orang yang mengaku bisa mengatur kapan turunnya hujan,
kapan berhentinya hujan, ini kebodohan dan kedunguan dan jauhnya dia dari ilmu agama yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an Karim menggunakan penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan. Nah, sesuai dengan tujuan. Sebelumnya telah kita sebutkan air hujan, Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan tahura. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan rizqa. Rizqan lakum, nah, rizqan lil ibad dan sebagainya. Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan akan hal tersebut. Baik, ini keutamaan yang ke-8 ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan air hujan sebagai rezeki? Baik. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Al-Jathiyah, ayat kelima Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, dari rezeki, fa ahya bihil ardh, maka dia yang menghidupkan dengannya, yaitu dengan rezeki, yaitu air hujan, bumi setelah mati. Nah, dan dialah yang menghembuskan angin, dan itu semuanya adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Syahid kita di sini adalah wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya air hujan tersebut sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan yang berikutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan dengan ini insyaallah akan kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menamakan air hujan air yang tawar. Air yang tawar. Sammahullahu adban furata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mursalat ayat 27, kata Allah, waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Syahid kita di sini wa asqainakum ma'an furata, dan kami yang memberi minum kepada kalian dengan air yang tawar. Yakni furata artinya adban, yaitu tawar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan air hujan air yang tawar? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air hujan sebagai air yang tawar untuk memberi kemudahan bagi manusia. Dikarenakan kalau air hujan tersebut asin atau air hujan tersebut pahit, maka tentunya tidak akan bisa dikonsumsi oleh manusia. Oleh itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka air hujan tersebut bisa dikonsumsi oleh manusia, bisa dikonsumsi oleh hewan, bisa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Ini diantara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menamakan bahwasanya air hujan yang diturunkan dari langit adalah air yang tawar. Yakni azban, air yang tawar. Dikarenakan sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau seandainya airnya asin, pahit, atau dengan rasa-rasa yang lainnya,
maka ini akan memberi kesulitan, kesusahan bagi manusia, hewan, dan yang lainnya. Baik, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fihi kifayah insyaallah. Nah, naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita sebutkan pada malam hari ini memberi manfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik, fihi kifayah insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi